Gara-gara naikkan UMP, Anies bikin masalah baru dengan alokasi BTT. Anies menaikkan UMP versi dirinya sendiri dengan mengeluarkan keputusan Gubernur nomor 1517 tahun 2021 tentang UMP 2022, menyatakan upah tahun 2022 naik menjadi Rp4.641.854. Mungkin Anies mau dianggap sebagai pahlawan bagi buruh sehingga tidak segan menabrak aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Maklum, Anies sangat paham dengan kekuatan massa yang besar. Buruh memiliki basis massa yang besar. Kalau dihitung-hitung, lumayanlah untuk pencitraan politik nanti. UMP yang ditetapkan Anies tersebut berlaku mulai 1 Januari 2022. Pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas sebagai pedoman upah bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja 1 tahun atau lebih. Dalam keputusan gubernur tersebut, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari UMP. Perusahaan yang melanggar ketentuan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sampai detik ini saya tidak paham dengan sanksi yang dimaksud di atas. Anies saja melanggar aturan, tapi malah berani memberi sanksi kepada perusahaan yang berani melanggar aturannya yang sebenarnya juga melanggar aturan dari pusat. Bingung kan? Harusnya Anies juga diancam kena sanksi karena berani menetapkan UMP seenaknya dan melawan aturan dari pusat. Ini demi fairness, adil. Kalau pengusaha disanksi karena melanggar aturan, Anies juga harus gentleman terima sanksi karena juga melanggar aturan. Ini satu masalah yang diwariskan Anies. Masalah lainnya adalah Pemprov DKI Jakarta mengajukan permohonan kepada DPRD DKI Jakarta untuk mengalokasikan anggaran belanja tidak terduga BTT untuk pemenuhan penyesuaian UMP 2022. Ini mohon persetujuan Pak Ketua, Pak Sekda untuk pemenuhan penyesuaian besaran UMP tahun 2022. Akan dilakukan melalui perubahan perkada, peraturan kepala daerah, mendahului perubahan APBD tahun 2022 yang dananya akan diambil dari alokasi anggaran BTT dengan kriteria mendesak pada bulan Januari yang hasilnya akan disampaikan kepada DPRD Provinsi DKI Jakarta. Kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah BPKD DKI Jakarta Edi Sumantri. Juga belum ada penjelasan dana itu akan digunakan untuk penyesuaian UMP siapa. Sekilas pembaca pasti akan berpikir kalau dana BTT akan digunakan untuk mensubsidi pengusaha untuk mengupah buruh. Tapi rasanya bukan itu. Tak mungkin Pemprov DKI bikin blunder segila ini.
Bisa dihujat 7 turunan kalau beneran. Ada yang bilang untuk pegawai PPSU. Di media lain disebutkan bahwa Pemprov DKI Jakarta membutuhkan anggaran lebih untuk membayar upah penyedia jasa lainnya orang perorangan (PJLP). Tapi intinya adalah ini mungkin terjadi akibat Anies merevisi UMP menurut versi dia sendiri, sehingga muncul masalah demikian. Logikanya, kalau Anies tidak naikkan UMP setinggi itu, bisa jadi tak akan ada permohonan alokasi BTT untuk penyesuaian UMP, kan? Dan jika itu benar, maka Anies kembali terbukti membuat masalah baru yang merembes kemana-mana. Dia diuntungkan dengan menaikkan UMP karena dipuji habis-habisan oleh kelompok buruh. Tapi efek domino yang ditimbulkan membuat banyak pihak kerepotan. Ada alokasi dana yang seharusnya bisa dicegah. Itulah contoh kalau bikin kebijakan tanpa dipikir panjang. Kalau ada masalah, malah terkesan tak bisa atasi sendiri dan menyeret orang lain untuk ikut pusing bersama. Naikkan upah, lalu pusing dari mana uang untuk mengupah. Benar-benar bingung kenapa ada pemimpin yang tidak mikir panjang sebelum memutuskan sebuah kebijakan. Tidak ada alasan yang lebih logis selain pencitraan politik dan menarik simpati kelompok tertentu. Tidak peduli mau tabrak sana sini, yang penting tujuan utama bisa tercapai. Masa bodoh kalau menyeret pihak lain. Urusan pencitraan jauh lebih penting. Dan satu hal yang perlu pembaca ketahui, banyak ulah yang dibuat oleh Anies harus ditanggung oleh APBD atau dana dari tempat lain. Masih ingat dengan stadion JIS yang juga dibangun dari dana PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional. Tinggal tunggu keputusan dari DPRD DKI apakah menolak atau ikut konyol bersama Anies. Idealnya DPRD DKI suruh Anies talangi penyesuaian UMP 2022 pakai dana operasional gubernur dan wakil gubernur. Tanya ke dia, kemana aja uang operasional itu? Bagaimana menurut Anda?